kau harus menjadi anak Allah. Mana bisa Romo? Artinya menjadi anak Allah itu adalah kamu harus semakin memiliki sifat-sifat dan karakter yang dimiliki Allah. Kau semakin rajin berekaristi semakin jahat, semakin menunjukkan sifat-sifat yang jauh dimiliki Allah. Setelah itu Yesus sifat-sifatnya kayak apa? Dilukai, disakiti, dia hanya bilang, Bapak ampunilah mereka. Coba kalau kita yang disakiti, opo ngampuni sampai mati pastor aku tidak mau memaafkan. Katolik cap opo ini. Kau berekaristi tapi kau malah menjadi manusia menurut sifatmu sendiri, menurut egomu sendiri. Buat apa? Tidak ada guna. Harusnya semakin memiliki sifat-sifat Allah seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dilukai, mengampuni. Manusia menghukum dan mengadili, tetapi sifat Allah mengampuni dan membebaskan. Apakah kita semakin memiliki itu? Kalau kita semakin membenci orang, ya terus manusia apa kita itu? Kalau lihat salahnya orang suka nuding-nuding, buat apa? Kau ekaristi sehari 10 kali nggak ada gunanya. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. I put my trust in you. My life is in your hand. Anak domba yang telah dikorbankan pantas menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, secara khusus komunitas Kerahiman Ilahi yang pada Jumat dalam pekan pertama selalu memberikan dirinya bersatu dengan kerahiman Allah dalam tubuh dan darahnya dalam Ekaristi Suci ini. Sore hari ini kita akan kembali berkumpul agar kita tetap bersama dengan Dia dalam perayaan Ekaristi ini. Dialah roti hidup yang akan memberikan hidup kekal bagi kita. Namun kita diminta untuk mengadakan pertobatan yang sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus. Maka sore hari ini kita meminta rahmat pertobatan itu, agar kita benar-benar mengalami kebersamaan dengan Dia dalam Ekaristi, agar kita beroleh hidup kekal. Oleh karena itu, jalan pertama yang harus kita lalui adalah berani mengakui dengan tulus segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Sang Kerahiman Ilahi, agar kita dilayakkan dalam peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita hening sejenak. Yesus adalah roti hidup. Itu sebabnya manusia harus lapar dan haus akan roti dan tubuh dan darahnya. Memang Yesus mengatakan ini dalam konteks mengajar dan dia memakai bahasa gambaran. Luar biasanya Yesus. Maka roti ini adalah roti surgawi, bukan roti-roti biasa. Sehingga ketika Yesus mengatakan barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, kalau ini di letter lux begitu, wah ini pengikutnya Yesus ini kanibal ini. Tukang makan daging dan minum darah itu kanibal, jenis kanibal. Maka orang yang tidak memahami ini, dalam konteks rohani ini jadi makanan rohani yang dibutuhkan supaya kita beroleh hidup kekal. Maka Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Mengapa? Ya jelas karena Yesus asalnya dari surga. Dia tidak berasal seperti kita dari dunia ini, dari bumi ini. Dia berasal dari surga. Maka dia mengatakan ini secara roh. Ya, roti dan darah ini dalam Ekaristi, maka iman kita akan Ekaristi ini Tuhan mempunyai tujuan Yesus ya. Dalam peristiwa terang, peristiwa Rosario yang kelima, Yesus mendirikan Ekaristi. Jadi ketika Anda datang ke Ekaristi bukan gereja atau imam yang mengundang, tidak. Tetapi Yesus sendiri yang mengundang. Dia sendiri yang bertindak sebagai imam altar dan korban. Bukan pastornya,
Pastor hanya dipakai sebagai alatnya. Memang alat khusus, sebab apa? Kalau tidak ada imam, gereja tidak akan pernah merayakan Ekaristi. Selama di dalam gereja Katolik Roma, imam-imam itu ada dan terus ada, maka Ekaristi akan terus ada. Betapa luar biasanya Yesus mempercayakan ini kepada imam-imamnya. Itu sebabnya imamnya sendiri yang dipakai alat tidak boleh tinggi hati. Misalnya, ayo nek gak enek aku, kowe rak gak iso misa, ndak boleh. Ya. Imam yang dipakai alat oleh Tuhan justru harus merendahkan diri seperti sang imam agung ini. Lah wong cuma alat aja kok, apa hebatnya sih? Maka tidak boleh seorang imam menyombongkan diri, terutama kalau dia layani Ekaristi menolak dalam arti tertentu, karena ada mungkin imam-imam yang tidak mau memberikan Ekaristi. Waduh, adoe rek stasi aras-arasen, banyak begitu. Tidak boleh, apalagi mengembargo umat untuk tidak memperoleh Ekaristi. Tidak boleh. Sehebat apapun engkau hanyalah alatku, kata Yesus. Jangan menyombongkan diri. Kita harus tahu mengapa Yesus menjadikan dirinya roti hidup. Yaitu kita dipanggil semuanya untuk apa? Untuk menjadi manusia ekaristik. Maka baik imam maupun umatnya, dia harus semakin menjadi manusia ekaristik, manusia yang mau dibagi-bagi. Bagaimana Romo menjadi manusia ekaristik itu? Untuk menjadi manusia ekaristik, kamu harus setia dan tekun di dalam berekaristi. Semakin Anda berekaristi, setia dan tekun, rajin, Yesus punya tujuan supaya kita semua semakin menjadi manusia yang ekaristik. Semakin kita berekaristi tetapi tidak semakin menjadi manusia ekaristik, apa artinya? Artinya ketika kita itu semakin berekaristi, kita harus semakin menemukan makna ekaristi itu, terutama untuk keselamatan, untuk hidup kekal, karena Yesus sendiri yang mengatakan begitu. Maka kita bisa bertanya, sudahkah aku menjadi manusia yang ekaristik? Apa kriterianya seseorang dikatakan sebagai manusia ekaristik, atau seorang imam boleh dikatakan semakin menjadi imam yang ekaristik? Ada 3 syarat. Yang pertama, menjadi manusia ekaristik adalah menjadi man of God. Kau harus menjadi anak Allah. Mana bisa, Romo? Artinya menjadi anak Allah itu adalah kamu harus semakin memiliki sifat-sifat dan karakter yang dimiliki Allah. Kau semakin rajin berekaristi, semakin jahat, semakin menunjukkan sifat-sifat yang jauh dimiliki Allah. Setelah itu Yesus sifat-sifatnya kayak apa? Ya. Dilukai, disakiti. Dia hanya bilang, Bapak ampunilah mereka. Coba kalau kita yang disakiti, opo ngampuni sampai mati, pastor aku tidak mau memaafkan. Katolik cap opo iki. Kau berekaristi tapi kau malah menjadi manusia menurut sifatmu sendiri, menurut egomu sendiri. Buat apa? Tidak ada guna. Harusnya semakin memiliki sifat-sifat Allah seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dilukai, mengampuni. Manusia menghukum dan mengadili, tetapi sifat Allah mengampuni dan membebaskan. Apakah kita semakin memiliki itu? Kalau kita semakin membenci orang, terus manusia apa kita itu? Kalau lihat salahnya orang suka nuding-nuding, buat apa? Kau ekaristi sehari 10 kali nggak ada gunanya.
Maka sejauh mana kita menjadi man of God? Yang kedua, kita harus menjadi manusia apa? Man of prayer. Menjadi manusia yang berdoa, yang selalu seperti Yesus bersatu, berdoa, berkomunikasi setiap hari dengan Allah Bapanya. Apakah kita makin menjadi manusia pendoa? Semakin kita berekaristi malah menjadi manusia pendosa. Loh, pendoa bukan pendosa. Manusia pendosa itu manusia yang suka buat dosa. Bukan manusia pendoa supaya kita dimampukan, supaya kita semakin menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Sekalipun kita tahu Allah itu Maha Rahim. Jangan malah berpikir, loh Allah Maha Rahim kok tak gawe dosa sing akeh ae. Karena kalau ndak gitu nanti Allah ndak Maha Rahim. Cara berpikir yang salah. Kita lihat Yesus. Sedikit-sedikit dia naik ke atas bukit, pagi-pagi hari dia sudah menyendiri. Untuk apa? Berdoa. Lihat, sedikit-sedikit Yesus berdoa. Tetapi kita sedikit berdoa. Manusia macam apa ini? Yesus sedikit-sedikit dia selalu mencari Bapaknya, berdoa, berkomunikasi. Kita makin sedikit berdoa. Yang terakhir, manusia ekaristik adalah kita menjadi man for the others. Kita harus menjadi sesama bagi orang lain. Kalau Anda semakin egois, dipertanyakan. Saudara-saudara, tidak bermaksud untuk mengadili orang lain, adililah diri kita masing-masing. Tidak usah toleh kiri, tidak usah toleh kanan, tidak usah toleh ke atas, nanti malah tidak bisa balik. Tidak usah toleh suamimu, tidak usah toleh istrimu, tetanggamu, anakmu, tolehlah dirimu sendiri. Sudahkah aku menjadi manusia ekaristik? Sudahkah aku menjadi man of the others? Sudahkah aku menjadi man of God? Sudahkah aku menjadi man of prayer? Tanya pada diri Anda sendiri. Oleh karena itu melalui ekaristi kerahiman ilahi ini, saya berharap sungguh-sungguh berdoalah untuk saya, untuk para imam agar semakin menjadi manusia atau imam yang ekaristik. Kami para imam akan berdoa untuk umat Allah agar semakin menjadi manusia yang ekaristik. Kita akan saling mendoakan satu sama lain agar kita benar-benar semakin menjadi manusia, menjadi imam yang ekaristik bagi dunia ini. Oleh karena itu dalam perayaan ekaristi marilah kita mohon sungguh-sungguh agar roti hidup yang akan bersatu dengan kita, yang akan kita makan tubuh dan kita minum darahnya, sungguh akan menghantar kita semakin menjadi Yesus yang lain bagi orang lain. Kiranya berkat Allah, kerahiman Allah akan menjadikan Anda, saya, gereja semakin menemukan manusia-manusia ekaristik yang baru. Allah memberkati usaha Anda, saya para imam, dan gereja di dalam perjalanannya di dunia ini. Amin. Doa untuk para imam. Ya Yesus, kami berdoa untuk segenap gereja. Berilah kepadanya kasih dan terang roh-Mu. Berilah kekuatan kepada kata-kata yang diucapkan para imam, supaya hati orang-orang yang tegar menjadi lembut dan kembali kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, berilah kami imam-imam yang saleh. Hendaknya Engkau sendiri mempertahankan kesucian mereka. Ya Imam ilahi dan teragung, biarlah kekuatan kerahiman-Mu mengiringi mereka di mana-mana, serta melindungi mereka dari perangkap-perangkap dan jaring-jaring iblis yang terus dipasangnya untuk merangkap mereka. Semoga kuasa kerahiman-Mu meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu yang dapat meredupkan kesucian para imam, sebab Engkau mampu berbuat segala-galanya. Amin. Kristus yang disalibkan telah bangkit dan menebus kita. Haleluya.
sama rohmu. Amin.